Indonesia adalah negara majemuk yang memiliki banyak keberagaman etnik, suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Dengan keberagaman yang ada, bangsa ini lebih berisiko mengalami perpecahan. Oleh karenanya fondasi ideologi kokoh yang sangat dibutuhkan di negara ini, yaitu Pancasila. Mungkin bagi sebagian orang, Pancasila hanyalah sekedar sila yang dihafalkan sejak sekolah, atau hanya sebuah teks formal yang dibacakan setiap momen penting. Pancasila lahir dari usulan tokoh bangsa, berisikan 5 nilai yang bermakna, yaitu kepercayaan atas ketuhanan, adil dan beradab pada kemanusiaan, persatuan seluruh rakyat Indonesia, kebijakan pemimpin rakyat atas sistem permusyawaratan, dan keadilan sosial. Seperti yang kita ketahui, Pancasila merupakan fondasi negara yang tidak dapat diubah atau dihapuskan. Dahulu Pancasila lahir dari pergulatan panjang para pendiri bangsa untuk menyatukan keberagaman Indonesia. Para tokoh bangsa berdiskusi untuk menyusun dasar negara dengan gagasan utama dari pemuda bangsa Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Mereka memiliki pandangan yang berbeda, namun tetap mengutamakan persatuan demi masa depan bangsa. Langit Jakarta Utara. Di tengah hiruk pikuk banyaknya permasalahan, Indonesia saat ini menunjukkan dinamika yang kompleks. Sama mahasiswa UGM, namun jurusan dan angkatan berbeda. Korban Fakultas Hukum, sementara pengendara adalah mahasiswa. Kita mulai mempertanyakan, apakah nilai yang terkandung dalam Pancasila benar-benar masih menjadi tujuan utama bangsa ini? Semangat persatuan yang dulu menjadi kekuatan utama dalam memperjuangkan kemerdekaan, kini sering kalah oleh kepentingan pribadi dan segelintir kelompok. Sikap individualisme yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa, korupsi, Pemberantasan korupsi masih terus mengusut kasus dugaan korupsi di Pemberantasan lingkup korupsi menetapkan 5 orang. ketimpangan sosial, Data miskin di tingkat ketimpangan berdasarkan rasisme, ini menggelinding jadi bola salju rasisme. Sayuri bersaudara malah kena serangan rasis, yaitulah yang dialami 2 pemain timnas. dan sebagainya, menjadi tantangan berat bagi kemajuan bangsa ini. Dengan banyaknya fenomena ini, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah bangsa mulai kehilangan arah dan jati diri? Apakah peran sistem yang berhubungan dengan nilai dan moral Pancasila perlahan tidak lagi sejalan dengan perkembangan zaman? Atau justru kita sebagai masyarakat mulai menjauh dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri? Di era teknologi yang serba cepat ini, kita mampu menghubungkan dan berkomunikasi dengan jutaan manusia dalam hitungan detik. Di saat sebuah terasa semakin dekat dan mudah, nilai dalam kehidupan bermasyarakat justru perlahan menghilang. Berbicara tentang Pancasila yang seharusnya jadi pedoman masyarakat kita untuk hidup sesuai aturan dan norma, seringkali hanya dijadikan sebagai hafalan semata. Padahal nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila jadi panduan moral serta tujuan hidup bernegara. Sebenarnya bagaimana pemahaman masyarakat terkait Pancasila pada saat ini? Apakah nilai-nilainya masih hidup dan relevan? Mari kita telusuri tentang bagaimana pemahaman serta kondisi di tengah perubahan zaman saat ini. Ya, habis itu keadilan. Saya keliling-keliling Blok M
berusaha untuk bantuin orang. Mungkin ada anak-anak muda yang punya mimpi tapi mereka nggak tahu gimana caranya. And for me, buat saya keadilan itu bukan hanya tugasnya pemerintah, tapi adalah tugas kita semua, membuat semua orang punya keadilan. Tapi keadilannya itu apa? Menurut saya keadilannya adalah keadilan kesempatan. Semua orang di Indonesia berhak punya kesempatan gitu. Kita selalu menyuarakannya keadilan output. Harus dapat penghasilannya segini. Kalau menurut saya nggak kayak gitu. Karena orang yang nggak mau dibantu nggak bisa dibantu. Tapi orang yang nggak mau dibantu kita bisa kasih opportunity, kesempatan itu kita lihat dia pakai kesempatan itu atau enggak. Seperti yang kita lihat, dari sudut pandang Gior, Pancasila memegang peranan fundamental sebagai landasan moral sekaligus representasi nilai keadilan sosial di tengah kehidupan berbangsa. Ketika meninjau kondisi bangsa saat ini, persoalan keadilan menjadi isu yang semakin relevan untuk diperkuat. Berbagai ketimpangan sosial maupun ekonomi masih menjadi tantangan nyata yang membutuhkan pembenahan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Upaya tersebut penting dilakukan agar mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang lebih berdaya, berintegritas, serta memiliki kesadaran kebangsaan yang kuat di masa depan. Berbicara mengenai generasi penerus bangsa, pembahasan tentu tidak dapat dilepaskan dari sektor pendidikan sebagai fondasi utama pembentukan karakter dan ideologi. Dalam konteks ini, kita akan menelaah bagaimana implementasi serta pemaknaan nilai-nilai Pancasila di lingkungan pendidikan saat ini. Terutama jika dilihat melalui berbagai sudut pandang dan opini masyarakat, apakah nilai-nilai tersebut masih tertanam secara substansial dalam proses pendidikan? Atau justru mulai mengalami pergeseran di tengah perkembangan zaman dan dinamika sosial yang terus berubah? Nilai Pancasila itu seharusnya digali kembali dengan pendidikan P4. Pendidikan anak-anak sekarang, karena P4 dulu, zaman kami dulu, itu yang terap benar toleransi, tepal seliro, saling urut menghormati, ya kan. Terutama kita antar anak bangsa ini, memang kami rasakan anak sekarang ini kan beda jauh dari zaman kami dulu. Melihat dari sudut pandang Bapak Iwan, ia mengusulkan untuk mengembalikan kurikulum P4 yang ditetapkan pada masa Orde Baru sejak 22 Maret 1978. Dengan mendirikan lembaga khusus bernama Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan P4 atau BP7 untuk menyebarluaskan materi ke seluruh penjuru negeri. Pasca runtuhnya pemerintahan Orde Baru, kurikulum P4 tidak lagi diterapkan karena dinilai sudah tidak selaras dengan semangat reformasi yang menjunjung keterbukaan, demokrasi, serta kebebasan berpikir. Di sisi lain, dunia pendidikan di Indonesia sebenarnya terus mengalami perkembangan. Berdasarkan data dari Kemendikbudristek sebelumnya, jumlah tenaga pendidik sebanyak 3,36 juta orang pada tahun ajaran 2023-2024. Dan melihat yang sekarang beralih nama menjadi Kemendikdasmen, untuk tahun ajaran pada tahun ini terdapat peningkatan sebanyak 4,68 juta orang. Terdapat guru SD yang memiliki banyak dibandingkan guru menengah. Seperti yang dilihat, bahwa kita pasti berpikir pendidikan kita sangat memadai dan jauh dari kata kebobrokan. Alih-alih muncul sebuah ironi, di mana peningkatan jumlah pendidik tidak selalu diikuti menurunnya kasus sosial di kalangan pelajar. Kasus tawuran, kelompok remaja tangguh ini terjadi di depan rumah susun Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta. Sehingga ia berharap kejadian serupa perundungan, tidak terulang kembali. Kekerasan verbal, dugaan pelecehan dan objektifikasi seksual oleh 16 mahasiswa, rasisme masih marak di kalangan pelajar. Pada akhirnya pertanyaan yang lebih besar muncul. Bagaimana Indonesia mampu melahirkan generasi yang bukan hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki moral, rasa toleransi, dan kemanusiaan. Jadi di Indonesia masih sering ras ya Mbak, apalagi kulit warna. Di Indonesia itu dianggapnya cantik itu di Indonesia gitu putih, padahal kan cantik itu kan dari dalam ya. Nggak peduli itu hitam, nggak peduli itu putih. Kalau emang kamu cantik ya cantik aja. Banyak sih, apalagi kasus bullying itu banyak banget ya. Sering lah ngelihat depan mata sendiri gitu, kayak
temen yang kayak entah nggak bisa beli apa terus malah dikatain kayak wah lu gini lu gitu kayak gitu banyak banget lah. Terus kayak dari pemerataan sosial juga lah ya, kayak banyak kayak lagi-lagi kelas sih yang dilihat kayak misalnya kayak nggak kalau nggak sepantaran tuh kayak masih bilang kayak wah lu nggak bisa nih main sama kita nih gitu, wah nggak bisa nih. Sebelum membahas lebih jauh, ada baiknya kita bertanya kepada diri sendiri. Mengapa kasus kekerasan perundungan dan intoleransi masih sering terjadi di lingkungan yang seharusnya jadi tempat kita belajar? Berdasarkan data Program for International Student Assessment atau PISA tahun 2025, Indonesia menempati urutan kelima dunia untuk kasus bullying. Di lingkungan sekolah dengan 41% pelajar usia 15 tahun di Indonesia mengaku mengalami perundungan. Kasus krisis moral tidak hanya terjadi di tingkat sekolah, namun juga terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Contoh satu kasus yang menyita perhatian publik terjadi di salah satu kampus terbesar Yogyakarta. Kecelakaan yang melibatkan 2 mahasiswa Fakultas Hukum hingga merenggut nyawa. Bukan hanya perihal kecelakaan biasa, melainkan ada hal yang lebih tersorot publik. Pada kasus ini ramai diperbincangkan karena pelaku langsung kabur usai menabrak korban pada kecepatan tinggi dengan vonis tuntunan hukuman yang dinilai tidak adil, sehingga memicu pertanyaan mengenai moral, kedewasaan, dan kesadaran sosial pada kesetaraan ekonomi. Pemirsa, berbagai macam persoalan terjadi seolah menunjukkan bahwa Pancasila mulai menghadapi tantangan yang nyata. Eksistensi dan relevansi Pancasila perlahan memudar di tengah perubahan zaman. Namun sebelum membahas lebih jauh, muncul satu pertanyaan penting. Apakah kita benar-benar memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Dan untuk apa para pendiri bangsa merumuskan dasar negara ini? Mengapa penerapannya sangat diperlukan? Untuk memahami jawabannya, mari kita telusuri lebih jauh perjalanan lahirnya Pancasila, sebuah dasar negara yang jadi fondasi identitas dan arah bangsa Indonesia. Kata Pancasila telah dikenal sejak abad ke-14, tepatnya ketika masa kerajaan Majapahit. Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti 5 asas, atau dasar 5 prinsip utama sebagai fondasi dan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Berjalannya waktu, para pendiri bangsa menyadari jika Indonesia sangat memerlukan satu nilai yang dapat menjaga persatuan. Saat ini kita akan menelusuri seperti apa sejarah para pemuda memperjuangkan perumusan ideologi kita di akhir masa penjajahan. Ya, jadi memang momentum lahirnya Pancasila itu bertepatan dengan perubahan-perubahan besar yang terjadi di dunia. Jadi ketika itu di penghujung Perang Dunia Kedua ya. Dalam Perang Asia Timur Raya, Jepang dalam kondisi sudah terdesak dan kemudian Jepang memberikan janji kemerdekaan. Nah, di dalam kerangka memberi janji kemerdekaan itulah Jepang kemudian membentuk panitia penyelidik usaha kemerdekaan Indonesia. Ya, Badan Penyelidik Persiapan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPK, atau di dalam bahasa Jepang itu Dokuritsu Chumbi Chosakai. Gitu ya. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan tanpa Indonesia. Jadi namanya itu adalah BPUPK, gitu ya. Dan ini yang kemudian melibatkan berbagai tokoh Indonesia ketika itu, dan yang menjadi ketua adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat, dan anggotanya antara lain Soekarno, Hatta, dan berbagai
perwakilan ya dari kelompok-kelompok yang penting di Indonesia, sehingga anggotanya keseluruhannya itu ada 60-an lebih ya, berubah-ubah selama panjang persidangan. Dan ini memang tujuannya sebetulnya adalah mempersiapkan kemerdekaan, menyelidiki persiapan kemerdekaan. Dan mereka mulai bersidang di penghujung bulan Mei ketika itu ya, 27 diresmikan, 28, 29 mulai bersidang, sampai dengan tanggal 1 Juni itu adalah berbagai masukan untuk dasar negara yang kemudian kita kenal sebagai Pancasila, karena ini dipidatokan di hari terakhir pada tanggal 1 Juni oleh Soekarno dalam pidato sepanjang 1 jam. Dan kemudian ada persidangan yang kedua ya, setelah tadi pidato Soekarno disepakati sebagai bahan untuk menyusun dasar negara, maka kita setiap tahun memperingati lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni. Dan karena itu kemudian dibentuklah panitia kecil ya, yang terdiri dari 8 orang yang kemudian mencoba merumuskan apa yang dipidatokan oleh Soekarno tadi untuk menjadi dasar negara. Dan ini yang kemudian disidangkan dan dibicarakan oleh satu panitia lain yang kemudian dibentuk oleh Soekarno yang lebih merepresentasikan perimbangan kekuatan masyarakat Indonesia ketika itu, yang kemudian memformulasikan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni ya 1945. Sejarah mencatat banyak peristiwa ketika menuju kemerdekaan, diawali dengan perumusan Pancasila hingga pembentukan Piagam Jakarta oleh Panitia 9. Semakin berjalannya waktu, kita perlu ketahui, apakah penerapan ideologi ini semakin menguat atau hanya sebagai simbol identitas saja? Dan bagaimana cara kita menerapkan pemikiran Pancasila yang seimbang? Dari penelusuran sejarah ini, kita berharap akan tahu bagaimana penerapan ideologi yang baik semestinya. Kemudian di masa Pak Harto ya, setelah menghadapi satu konflik yang luar biasa di tahun 65, nah kemungkinan muncullah berbagai macam kekhawatiran bahwa ideologi negara itu akan tergerus, sehingga kemudian diterapkanlah berbagai macam penguatan-penguatan ideologi. Tapi memang jatuhnya menjadi semacam indoktrinasi ya. Karena saya waktu itu tumbuh besar dan bersekolah di era Pak Harto sebelum tahun 98, saya masih mengalami itu berbagai macam penataran P4 ya. Penataran P4. P4 itu pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Nah itu diajarkan dari sejak masih masuk ke SD, SMP, SMA, dan kuliah. Disesuaikan dengan tingkatannya. Masuk ke SMP itu berapa jam gitu ya, saya lupa 40 jam, masuk SMA 100 jam. Kuliah itu sampai berapa jam. Jadi ketika itu kita selama lebih dari seminggu, kalau nggak salah ya, pas seminggu ya, itu terus ngikutin penataran dari pagi sampai sore. Dan isinya ya tentu saja adalah segala hal yang terkait dengan Pancasila yang diformulasikan dengan baku menjadi butir-butir Pancasila. Waktu itu saya ingat banget tuh 36 butir Pancasila, ini sekarang saya udah lupa gitu ya, yang diformulasikan oleh BP7. Jadi jatuhnya menjadi indoktrinasi. Ya mungkin ada bagusnya juga, tapi problemnya adalah indoktrinasi itu harusnya sesuai dengan kenyataan realita yang ada di masyarakat. Nah, tetapi pada kenyataannya tidak semuanya sejalan dengan apa yang ada di masyarakat ya. Di zaman Pak Harto itu, atau di zaman pemerintahan Pak Harto, apa yang kemudian didengung-dengungkan ketika itu adalah pembangunan. Nah, pembangunan bagus, nggak ada yang jelek dengan pembangunan. Tetapi demi pembangunan itu ada banyak hal yang juga kemudian semacam kalau tidak untuk dikatakan dikorbankan ya, tapi dikesampingkan lah begitu ya. Kadang-kadang hak masyarakat juga menjadi korban dan segala macam. Ada banyak penggusuran, ada banyak masyarakat juga yang kemudian menjadi korban ya, seperti kasus Kedung Ombo, ada beberapa kasus lagi pelanggaran di Jenggawah dan segala macam. Ketika itu saya sudah menjadi mahasiswa dan mulai melihat semuanya secara kritis. Jadi ada sinkronan antara nilai-nilai Pancasila dan penerapannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya itu tentu saja bukan problem hanya di masa Pak Harto, ya di masa-masa yang lain juga. Tetapi di masa Pak Harto itu penekanan terhadap ideologi Pancasila kan kuat sekali. Tapi nilai-nilai dalam kehidupan konkret yang diterapkan di masyarakat itu tidak sejalan. Bahkan suara-suara masyarakat untuk mengkritisi pemerintah itu dibungkam gitu ya. Media juga
diatur dengan mekanisme SIUP, surat izin usaha penerbitan. Kalau melanggar dicabut, medianya mati gitu ya, sehingga suara kritis itu hampir sulit untuk disuarakan oleh media-media resmi gitu ya. Dan mahasiswa juga diawasi dengan ketat dengan NKK BKK, tidak boleh melakukan kegiatan ekstra kampus yang bernuansa politik. Ya, jadi generasi saya itu nggak boleh diskusi-diskusi buku-buku kiri misalnya gitu ya, atau membahas kebijakan pemerintah dengan melancarkan kritik. Wah, itu bisa dibubarin tuh diskusi semacam itu tuh. Dan banyak hal yang lain. Nah, ini kan nggak sesuai dengan Pancasila. Nah, itu yang mungkin menjadi problem ketika itu, sehingga penguatan-penguatan ideologi Pancasila ini nuansanya menjadi semacam pembungkaman begitu ya, kalau dilihat secara lebih kritis ya. Walaupun kalau kita nggak bersikap kritis tentu bagus banget itu penanaman nilai-nilai, tapi begitu kita bersikap kritis, seolah-olah itu menentang Pancasila. Lah padahal kan bukan, justru kita itu bukan menentang Pancasila, tetapi justru untuk memperbaiki situasi yang ketika itu menjadi semakin terlalu berpusat pada satu tangan, yaitu Presiden, yaitu Pak Harto. 1970 dilangsungkan upacara peresmian penggunaan Waduk Celorejo yang terletak di Kabupaten. Menjaga warisan adalah suatu hal yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan esensi dari nenek moyang kita. Namun bagaimana cara kita merawat warisan nilai-nilai pedoman jika ironisnya masih memiliki jati diri yang tidak berkompeten? Pancasila itu bisa dilestarikan. Kenapa? Tadi banyak yang lupa dengan Pancasila. Banyak yang nggak sadar dengan Pancasila, banyak yang nggak peduli dengan Pancasila. Maka selain dia tadi bukan dihafal, bukan hanya dibaca, bukan hanya ditanamkan dalam jiwa tadi, bukan hanya direalisasikan juga, tetapi bagaimana tadi Pancasila bisa lestari. Jangan-jangan ketika misalkan kehidupan masyarakat susah, ya Pancasila diabaikan, dilupakan. Itu menjadi tantangan kita bersama begitu, Mbak Tiara. Baik, sejumlah permasalahan kemudian tantangan yang dihadapi untuk kemudian saya mengutip pernyataan Kang Ujang juga bagaimana melestarikan nilai-nilai Pancasila ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau kita melihat sejumlah tantangan persoalan, lalu siapa sebenarnya yang harus dibenahi dalam hal ini? Pemerintahkah? Atau dari berbagai sektor yang sudah disebutkan Kang Ujang kayak dari sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, atau mungkin dari sisi masyarakatnya juga? Kita sama-sama lah ya. Jadi yang kita masyarakat harus berubah. Yang katakanlah yang masih mohon maaf tanda kutip melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar kan ya harus kembali ke Pancasila. Lalu mohon maaf pejabat yang masih korupsi ya kembali ke Pancasila. Lalu misalkan tadi BPIP yang katakanlah sedang berjuang ya untuk bisa merealisasikan Pancasila dalam relung hati masyarakat juga harus bikin kurikulum yang betul-betul bisa diserap tadi kata Mbak Tiara. Gitu. Lalu semualah anak bangsa gitu ya, seluruh anak bangsa punya kewajiban untuk bisa menjaga Pancasila ini. Karena tadi Pancasila itu tidak dimiliki oleh negara lain, bahkan mereka iri dengan kita. Kita bagaimana suku bangsa kita banyak, bahasa kita juga luar biasa banyak, tapi bisa bersatu. Bayangkan mohon maaf ya saya sudah sebutkan di Timur Tengah sana banyak pecah-pecah itu. Antar suku, antar faksi gitu, itu cepat pecahnya. Di kita ini, mohon maaf, banyak sekali sukunya. Tetapi persatuannya terjaga, diikat dengan Pancasila itu. Jadi Pancasila ini rumah besar gitu, yang bukan hanya harus dijaga, tapi tadi harus dilestarikan. Tapi di saat yang sama, tadi kalau kita tidak menjaga semua dari kita ini, maka ya lambat laun akan terabaikan. Jadi kalau Mbak Tiara menanyakan siapa yang bertanggung jawab, ya kita semua lah kira-kira begitu. Baik, semua lini berarti semua bagian harus turut ambil bagian dari masyarakat, pemerintah. Ini harus saling bekerja sama begitu. Terakhir Kang Ujang, resolusi untuk kemudian bisa menghidupkan kembali ideologi Pancasila agar merata di semua aspek yang tadi sudah kita sebutkan untuk persoalannya. Kalau saya lihat kesadaran pribadi dan kolektif. Jadi kalau kesadaran pribadinya gitu sudah bisa melihat Pancasila itu sebagai ideologi, sebagai pedoman hidup, dan itu dibangun sebagai bagian dari kesadaran kolektif bersama-sama, ya maka Pancasila itu akan terus bergerak, katakanlah menemukan jati dirinya sebagai ya pemersatu bangsa gitu ya. Ya kata Pancasila sebagai way of life semua anak bangsa. Saya masih di situ. Jadi pertama harus dibangun kesadaran pribadi, yang harus dibangun juga kesadaran kolektif,
Sehingga betul-betul Pancasila itu ada dalam sebuah cita-cita besar tadi, menjadikan Indonesia bukan hanya negara yang bersatu, tetapi juga negara yang sejahtera begitu. Sejarah mencatat bahwa bangsa ini lahir dari kesadaran untuk bersatu di tengah keberagaman. Di atas segala perbedaan, para pendiri bangsa berupaya merumuskan sebuah fondasi yang mampu menyatukan seluruh elemen Indonesia. Nilai-nilai itu tidak hadir secara instan. Ia lahir melalui perjalanan panjang, penuh perdebatan, pemikiran, dan pengorbanan, demi menemukan dasar yang dapat diterima oleh semua golongan. Namun seiring berjalannya waktu, ingatan akan proses panjang tersebut perlahan mulai memudar. Yang tersisa seringkali hanyalah simbol, tanpa pemahaman akan makna dan nilai yang sesungguhnya terkandung di dalamnya. Dengan memahami fundamental sejarah, kita berharap dapat menyeimbangkan nilai-nilai pada kehidupan. Sebab Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, melainkan untuk dihidupkan, agar mampu menjadi penuntun dalam membentuk generasi bangsa yang bermoral, kompeten, dan berintelektual.